itu bisa dilakukan transfer atau masuknya ke bursa transfer. Dan bursa transfer ini tidak bisa langsung diadakan asal-asalan. Jadi bursa transfer ini ada waktunya, kapan waktunya dan kapan juga selesainya. Jadi mau pemain atau pelatih itu bisa ngadain atau bisa ngelakuin yang namanya bursa transfer. Dan maksud bursa transfer adalah si pemain tersebut bisa pindah tim dari contoh tim A pindah ke tim B. Jadi si pemain yang di tim B itu nggak bisa main lagi di tim A. Sebaliknya juga dengan pelatih. Tambahan, jadi intinya gini, kita ingin merubah. Ini kan kategori usia, ini dalam bentuk pembinaan. Jadi gimana sih caranya supaya pemain-pemain daerah itu disiplin, terus tidak asal-asalan main sana main sini, main sana main sini. Jadi terorganisir. Ya, si pemain A misalkan, saya contohnya pemain latihan di tim A, terus main di tim B, nggak boleh ya. Jadi intinya ada attitude kepada manajer, pelatih, kepada tim tersebut. Itu sih tujuannya. Dan ada rumor apa yang sedang terjadi gitu di sebelumnya kan ada Liga 1 nih. Jenjang selanjutnya dari Liga 1 itu kan katanya akan ada ke Liga Garut. Mungkin keluar daerah. Nah, ada rumor kah dari pemain yang kemarin main di Liga 1 yang main di luar sekarang? Itu berkesinambungan yang besar ya. Ada pemain dari Liga 2 dari sekarang, peserta Liga 2 dari Bimo SC, pemainnya namanya Silva. Dia kan ada tiga orang. Ada 3 orang. Silva, Alvin, sama Rian. Nah, yang pertama Silva itu pas di Liga 1 dia jadi sebagai pelatih. Pelatih dari tim Bianco. Ya, sekarang jadi pemain di Liga 2. Nah, dia juga merangkap jadi pemain Liga 1 yang lolos ke Liga Divisi Garut. Tim Action yang juara kemarin pas bulan Ramadan. Nah, saya kan ini acaranya regulasinya tidak boleh merangkap, intinya tidak boleh memiliki 2 tim, harus 1 tim. Makanya kemarin dibereskan dulu administrasinya segala rupanya, persyaratannya. Alhamdulillah sekarang udah beres. Terus yang 2 pemain itu, yang satu Alvin sama Rian. Yang Aldo itu bursa transfer dari Liga 1 kemarin ke Liga 2 ya. Lumayan ya. Terus yang selanjutnya Alvin itu Rian. Rian itu pemain promosi. Dia nggak main di Liga 1, tapi dia emang real dari pemain Liga 2, dari pemain Bimo. Tapi dia juga yang berdua ini, yang bertiga sekaligus akan bermain nanti katanya di Divisi Garut di Action. Divisi Garut di tim Action. Iya, itu di Garut di Liga apa ya? Liga 2 atau Liga 1-nya? Liga 2 Divisi 2 kalau nggak salah. Liga 2 Divisi 2. Divisi 2. Apa lagi ya? Program udah ya? Udah. Bingung. Asli. Banyak lawan. Sudah. Tim. Tim. Santai. Soalnya ini yang bisa diedit. Ngerokok sama cici Kak Indra. Ngerokok sama ngerokok. Turun Oke, ada pertanyaan lagi nih. Iya boleh. Ada berapa tim yang masuk di Liga 2 Garut? Di Liga 2 Sinar MT Intern Garsel ini? Nah, untuk Liga 2 yang sekarang, dari rencana yang asalnya mau 12 tim putra dan 12 tim putri, itu karena ada beberapa sedikit kendala yang di finalnya atau tim yang ikutnya menjadi 11 putra, dan untuk putri sementara di Liga 2 ini tidak ada. Tapi untuk putri khusus itu ada di Liga 1 nantinya, namanya Women Futsal League. Nah, balik lagi ke yang Liga 2, yang final timnya itu ada 11 tim, dan itu semua dari berbagai daerah Garut Selatan.
yang dimulai dari daerah Bayongbong sampai ke daerah Garut Selatan. Mungkin untuk timnya namanya apa saja, mungkin ada teman saya yang bisa menjawab. Ya. Banyak. Saya dari Liga 1 nih. Dari Liga 2 aja. Liga 2 aja. Ya bebas sih, mau liga semua tim juga kalau hafal nggak masalah. Kalau Liga 2 yang sekarang masih ditangani kebagi 2 grup ya. Ya bagi 2 grup. Kebagi 2 grup. Jadi grup A itu ada 6 tim, grup B itu 5 tim. Totalnya 11 tim. Grup A saya nyetek ya, gak apa-apa. Ya nggak apa-apa, bebas terbuka. Oh, ini di grup A itu ada Coba Lagi FC. Itu asal dari mana? Coba Lagi FC itu dari Bayongbong. Bayongbong. Ya, domisilinya tim tersebut dari Bayongbong. Bayongbong lumayan deket lah ya, Cikajang. Ya, Bayongbong Cikajang. Maksudnya ke selatan lah. Selatan lah. Maksudnya Ya. ke selatan. Terus selanjutnya ada Squad Olegun. Squad Olegun asal Nah, dari Squad Olegun itu Bisa asli dari dibilang Cikajang. Tuan rumah. Bisa dibilang tuan rumah lah, karena kita ngadain acara Liga 2 ini di AJ. Oh iya, Ya, di lapangan AJ Futsal. Itu Oke. kan tempatnya di Mekarsari. Nah, si Squad Olegun ini domisilinya di Mekarsari juga, dekat lah. Oh iya. Ya. Punya semangat, punya apa ya? Punya motivasi yang tinggi Iya. lah ya. Motivasi yang lebih. Iya, motivasi yang lebih. Lalu Lanjut ada yang paling bisa disebut paling jauh enggak sih, tapi dari selatan lah. ya Dari selatan itu dari Pakenjing, Pakenjing. Pro X Shelter Place. Pakenjing itu kalau nggak salah Pro X itu ada dua daerah ya. Pro X itu gabung Oh, Pro X. Bumbulang dengan Pakenjing. Pakenjing ya. Oh. Kalau nggak salah, saya dengar, saya buat berita itu Ya. Oh, ada Pakenjing beritanya. ya masuk ke era news. Caranya Seperti itu, bro. gitu. Iya. Tapi yang saya dapat itu Oh, Pakenjing. ya, Pakenjing Siap. aslinya. Selanjutnya ada 22 FC. Nah, ini unik nih. Ya. 22 FC. Dia ini sama kayak 16 Liga 1. Oh iya, 16 SMA. terus Salford Ya, di Liga 1 kan ada 2 tuh. ya. Dia tim tersebut awalnya dari SMA Ekskul, Ekskul. dari Ekskul lalu dibikin menjadi klub. Berarti kalau misalnya si SMA 22 lolos, Ya, 22 FC. FC lolos ke Liga 1, berarti ada 4 perwakilan sekolah di Liga 1. Ya, Wah, 4, 4. Oh iya iya. 3, 16, 16, Futsal 4, Futsal 4, 22, 22, 3. 3, 3. 3. Lalu Lalu ada apa lagi? ada Umbrella FC. Umbrella itu dari mana ya? Nah, Umbrella juga sama dari Cikajang. sebelah selatan, Oh dari mana? dari Banjarwangi. Oh Umbrella itu Dari Banjarwangi. Banjarwangi. Saya kira Umbrella itu dari Cikajang. dari daerah selatan Dari kalau daerah misalnya. Oh Banjarwangi. Ya, Umbrella. Gokil. ya. Lanjut ada Genesis. Genesis dari Genesis itu saya belum tahu ya, bukan Ya. saya so tahu, tapi menurut saya itu generasi Cisurupan. Oh Genesis itu ya domisilinya di Cisurupan. Cisurupan, Iya. ya. Mungkin Generasi ya. Cisurupan. Jadi Bisa jadi. jadi apa? Singkatan. Iya, Genesis. Singkatan. Bagus. Itu grup A ya. Iya. Grup A. Terus di grup B itu ada Monza FC. Ya Monza FC. Monza FC. Oke, itu berasal dari Monza FC domisilinya di Cibulu. Cibulu. Nah, Itu berarti satu kantor dengan di daerah saya, satu domisili lah ya, Iya, dengan daerah dekat saya. ya. Ya dekat. Cuma saya baru dengar nih nama Monza ini karena di apa di Instagramnya Monza ini kayaknya lahirnya 2022 deh, baru deh, tim Iya, baru, tim baru ya, Ya, mungkin tim baru. Monza FA kalau nggak salah. Iya Monza FA ya, Monja FA. Iya, Monza FA. Monja FC. Monza FA, benar-benar. Lanjut ada eksentrik. Eksentrik yang menarik. Nah, Yang menarik coba. eksentrik. Eksentrik itu seperti kalau bisa dikatakan itu
kayak Persib Bandung. Ya. Ya. Persib Bandung itu Senior. punya di bawahnya Juniornya. Bandung United, terus iya. Maung Anom, nah kayak gitu. Ya. Persib Bandung itu bisa dikatakan action lah di sini. Iya. Action 9 yang juara Liga 1 kemarin. Oh, yang Ya. masuk ke Liga Garut yang Ya, yang lolos. Super Liga Garut. Ya. Nah ini cabangnya eksentrik. Ya. Saya lihat pemainnya itu rata-rata pemain muda. Ya. Rata-rata umur 14, 15 Ya, tahun. masih Berarti SMP. masih SMP ya? Masih Ya. Keren, keren. Tapi udah bersaing di Liga 2 dengan Ya, usia usia yang mungkin ada yang senior Ya. di U20. Tapi kalau saya boleh tanya nih, di luar nama tim, Ya. ada gak kemungkinan kalau misalnya Liga 1 ada yang usianya mungkin jokernya lah ya, mungkin senior di luar U20, satu pemain atau dua pemain yang bisa masuk klub, itu bisa gak ya kira-kira? Oh, kebetulan regulasi dari kita tidak ada. Tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Harus real usia Usia 20. 20. Kemarin juga pas mau digelar Liga 2 ini banyak yang daftar pemainnya itu usianya lebih dari 20. Oh, pas 21. melakukan screening itu Ya, ya. meskipun itu kehitung bulan misalkan. Ya. Saya 2001-nya Desember. Tapi Oh, tetap Gak bisa. nggak bisa. Benar. Oh iya, iya, iya. Nanti ya, silakan lanjut yang tadi klubnya. Oh, klubnya lanjut ke Bimo SC. Bimo SC. Bimo SC. Nah, Bimo SC juga unik. Ya, Ya, ini bisa disebut collab. collab 2 tim. Collab 2 tim. Ya. Yang pertama Bimo, yang kedua SC. SC ini sama tim dari mana ya? Sama dari Cikajang. Dua-duanya dari Cikajang. Ya. Collab Bimo SC, jadi Bimo SC. Ini siapa manajernya? Kalau boleh tahu siapa ya manajer Bimo FC? Manajer Bimo FC itu Yasel. Yasel. Ya, Oh Yasel. Yasel. PFJ Oh ya. PFJ, Ya, sponsor ya, dari. sponsor juga. Ya, sponsor juga. Ya. Oke. Oh itu yang ada pemain dari yang mau Main promosi ke Liga Liga Garut. Ya, Oh, yang tiga Silva itu. itu yang tiga itu Iya. ya. Lalu ada tim apa lagi? Lalu ada Sims FC. Kalau nggak salah sih juga salah satu tim yang dari sekolah kalau nggak Oh salah. iya. Sips Sips. FC itu dari? Dari Situwangi. Oh itu dari Dari perwakilan Cikajang. sekolah juga. Ya kalau nggak salah SIPS itu kayak pesantren lah. Pesantren. Kayak pesantren tapi ada sekolahnya juga. Dan setahu saya SIPS ini pemainnya masih pemain yang sekolah. Ya. Jadi bisa dibilang sama lah seperti 22, 16 dan futsal core. Eksentrik juga ya. Eksentrik rata-rata. ya, rata-rata pemain sekolah juga. Oke. Jadi kalau dihitung-hitung 5 mungkin ya. 5 Ya. tim 5 tim lima tim. ya. yang mewakili sekolah. Nah saya coba deh undang Nurul Mutakin, coba deh. Mungkin ada perwakilan yang bisa ikut ke Liga 2 karena nggak bisa ya kalau misalnya kita tim baru mau masuk Liga 1 nggak bisa ya? Nggak bisa. Paling kalau mau harus main dulu di Liga 2. Liga 2 Dan nanti kalau misalkan masuk juara nih, ya. nanti bisa promosi ke Liga 1. Itu yang diambil promosi ke Liga 1 Untuk tahun sekarang yang diambil ke Liga 1 itu 3 tim. Karena untuk mengisi slot kekosongan Liga 1 kurangnya itu 3 tim. Jadi kalau biasanya yang promosi itu 2 tim, tapi sekarang kita promosinya 3 tim untuk mengisi kekurangan slot yang ada di Liga 1. Wah. Jadi juara pertama, kedua dan ketiga itu otomatis promosi langsung di Liga 1. Berarti di Liga 2 selanjutnya ada slot kosong 4 ya? Iya. Karena 4. sekarang 11 tim, 11 tim. 3 naik, 4 kosong. Dan mungkin tim yang terakhir itu adalah Avanas ya. Nah, Avanas itu dari mana sih? Kalau nggak salah Avanas juga salah satu tim dari Cisurupan. Oh, satu. Kalau saya nggak salah. Iya, satu domisili dengan Satu domisili dengan Genesis. Generasi Cisumpan. Setahu saya Genesis itu gak ada IG-nya kalau nggak salah. Dari Instagramnya. Ya, dia tahu Tim sih. baru kayaknya. Kayaknya. Kalau tim ya itu sih yang barusan disebutkan Ya. itu merupakan tim yang bermain di Liga 2 sekarang untuk saat ini. Oke. Terus kebanyakan dari tim Liga 2 ini, nah ini apa manfaatnya ada wadah Liga 2 Sinar Ente itu. Ya. Saya sendiri sebagai
bagian dari panitia baru mengetahui oh ada tim yang namanya Coba Lagi. Dari Bayangmu, oh ada tim yang namanya Avanas, Pro X Shelter. Iya. Itu Pro X Shelter sih agak-agak nyeleneh ya, bagus. Ternyata dari selatan. Dari selatan. Gokil. Jauh-jauh saya lihat kemarin di permainannya Pro X tuh lagi on fire banget ya. Mungkin karena jauh motivasinya tinggi lah, harus pulang dengan poin yang tinggi juga, poin maksimal. Terus pembahasan apa lagi nih? Udah beres semuanya? Hah? Udah beres? Beres semuanya. Lanjut apa sponsorship ya? Oh iya. Ada berapa sponsorship yang mensupport acara Liga 2 Sinar MT Inten Garsel ini? Saya lihat di banner sih ada 20 lebih perusahaan atau UMKM yang berdomisili di Cikajang. Nah, salah satunya saya mensupport media untuk melakukan live streaming. Meski baru coba-coba, saya belajar untuk karena mempunyai motivasi dan tujuan yang sama dengan LFP, makanya saya berkolaborasi. Ya. Dan ya saya sebutkan aja satu lah ya. Satu yang menurut saya menarik dari sponsorship itu ada sponsor dari Limbah Jaya Abadi. Limbah Jaya Abadi ini mempunyai satu tim di Liga 1 namanya Limbah FC. Nah, beliau atau tim tersebut ikut juga mensupport untuk Liga 2 ini. Jadi kalau saya tahu dan ini perkiraan saya, jadi Limbah FC ini ingin mensupport lancarnya dan terus berjalannya Liga 2 ini. Jadi Limbah Jaya Abadi ini ikut meramaikan pergelaran Liga 2 saat ini. Ya, mungkin karena tidak sabar ya menunggu Liga 1. Ya. Jadi mensupport dulu lah Liga 2. Mungkin karena Limbah FC kayaknya ya, apa perusahaannya di daur ulang atau apa mungkin ya sepertinya. Kalau itu sih saya kurang tahu, tapi intinya yang saya tahu Limbah itu tim futsal. Tapi mungkin dia juga punya perusahaan yang support tim futsal itu. Lalu ada PepJ. PepJ ini sponsor dari Liga 2 sekaligus mempunyai tim sebagai manajer ya? Sebagai manajer. Ownernya PepJ ini sebagai manajer dari tim Bimo SC. Oh, menarik nih. Terus apa lagi? Ada sponsor mana lagi nih? Sponsor. Sinar MT nih. Sinar MT itu biasanya beliau ini sangat rajin di acara otomotif. Owner satu ini tuh paling punya nama lah di Cikajang atau bahkan Bandung, Jawa Barat udah pada tahu sih Putra Mekartani ya. Nah, tim road race-nya dulu itu sempat hype lah ya pada zamannya, dan sekarang dia lebih fokus di adventure seperti adventure. Dan alhamdulillah bisa mensupport acara Liga 2 Sinar MT ini sekaligus jadi sponsor utama. Nah, keren. Jadi tujuannya gini ya, kita pengen menciptakan sebuah program futsal nih, tapi kan kita nggak fokus di futsalnya. Kita juga butuh dukungan dari daerah. Intinya kita juga butuh uang lah untuk mendukung acara tersebut. Makanya kita dari tim LFI merangkul supaya dia mendukung ke acara kita. Sekaligus mungkin ya untuk untuk jadi suatu wadah promosi UMKM. Nah, itu juga salah satu tujuan. Jadi timbal baliknya lebih sangat ada potensi lah untuk mengembangkan usaha
mungkin yang dari selatan jadi tahu produknya. Sekaligus ada apa lagi ya kemarin? Limus kopi ya. Limus kopi juga ada. Limus kopi itu saya tahu ya, itu adalah counter dulunya counter ya. untuk ya aksesoris HP seluler ya. Limus seluler ya. Dari sejak saya SD udah ada tuh. Udah ada Limus. Iya. Sekarang ada Limus kopinya di belakangnya. Di belakang Ya, selulernya ya. Selulernya ya. Terus ada apa lagi nih? Ada sponsor. Terus ada juga sponsor dari ekspedisi nih. Oh iya. Dari ekspedisi yaitu JNC Cargo. Cargo ya. Jadi bukan hanya perusahaan yang Iya. apa ya? Yang berjualan. Nah, yang berjualan. Yang punya barang. Tapi pihak Jasa ekspedisi juga jasa ini juga ikut mensupport untuk berjalannya dan meramaikannya Liga 2 Iya. Sinar MT. Ngomong-ngomong dengan jasa nih, ada beberapa perusahaan yang masuk di sponsor. Satu, klinik. Oh ya. Klinik juga ada 2. Ya, klinik Juga ada. Ya, klinik amanah. Tuh. Islami, dua-duanya Islami loh. Jadi sangat-sangat bersyukur lah kita punya sponsor seperti itu. Ya. Terus ada sponsor apa lagi ya? Ada juga dari Hot in Cream. Nah, Hot in Cream. Saya di luar apa ya? Di luar prediksi banget nih. Tiba-tiba ada Hot in Cream masuk ke Liga 2. Nih, gimana nih perjalanan ceritanya mendapatkan sponsor pertamanya ini? itu gini, kita kan bergelarnya Liga 2 Sinar MT itu di lapangan AJ. Ya. Nah, kita ngobrol sama ownernya, Oh sama iya. Haji Dedi. Ya. Ngobrol tentang sponsorship, tentang pelaksanaan. Pas ngobrolin sponsorship, masuklah. Ada saran, Mhm. coba masukin proposal untuk ke Hot in Cream. Karena pengalaman beliau juga dulu pas bikin turnamen si Hot in Cream selalu masuk, Selalu masuk. selalu ikut mendukung Ya. acara besar. Nah, saya mau ini ya, saya mau bahas tentang Liga 1, Liga 2 dan Women ya. Women futsal ya. Ya, saya coba apa ya? Bukan mencoba masuk ke ini, cuma saya ada gambaran apakah akan ada dilaksanakan secara berbarengan atau ada tahap-tahapannya. Mungkin Liga 1 kalau enggak Women Futsal League dulu nih bulan depan, contoh nih bulan depan setelah selesai Liga 2, setelah selesai Liga 3. Mungkin itu menurut saya agak jaraknya terlalu lumayan jauh ya. Tapi persiapan tim mungkin bakalan lebih well lagi gitu ya. Gak akan ada miss. Mungkin dari regulasi dari LFP ya, karena kita jersey-nya harus ada 2 home away, mereka ada waktu untuk mendapatkan sponsor lagi ya. Nah, bagaimana nih tanggapan kalian untuk melakukan liga-liga itu di kemudian hari gitu? Nah, untuk saya pribadi, untuk kedepannya liganya mau dibarengkan antara Liga 2, Liga 1 dan WFL itu saya belum kepikiran. Jadi dan juga itu bukan bukan hak saya untuk membuat Liga 1 itu berbarengan. Tapi ya untuk program kedepannya saya belum tahu seperti apa. Tapi yang jelas pastinya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana caranya kita bisa menunjukkan atau memberikan tontonan yang menghibur bagi para penggemar futsal yang ada di daerah Garut Selatan. Mungkin saya harusnya menanyakan kepada ketua pelaksana ya, Pak Indra dengan Pak Yusuf ya, penanggung jawab ya. Nah, mungkin beliau ini mempunyai experience yang lebih untuk menjelaskan hal tersebut ya. Nah, ada apa lagi nih yang harus dibahas? Bebas. Lagi ya? Mungkin channel Era akan mengadakan giveaway jika subscriber dan followers sampai 1000. Kalau di bawah misalnya final udah mendapatkan 1000, langsung di sana secara live saya akan mencari pemenangnya.
3 atau 5 lah, 3 sampai 5 orang mendapatkan hadiah dari saya, giveaway. Tapi dengan apa ya? Ada persyaratan. Jadi pas nanti ada seorang yang menang, saya telepon lewat Instagram secara live, tapi harus yang berdomisili dari Kecamatan Samarang sampai Garut Selatan. Di luar itu, sorry saya nggak bisa karena tujuannya juga saya mensupport Garut Selatan. Nah, Kalau boleh tahu syarat untuk dapetin giveaway-nya itu apa aja sih? Pengen ikutan. Pengen aja, jadi bisa edukasi lah, edukasi ke orang-orang. Sebenarnya sih Mau ikutan. cuma subscribe sama follow aja era sport time ini, karena kita berdomisili di Garut Selatan ya. Istilahnya kita mau meramaikan lah Liga 2 sama Liga 1. Mungkin kedepannya kalau kita ada rezekinya masih bersama, mungkin saya bisa support lagi lah. Dan ya ini untuk jadi wadah lah media kita mengharumkan nama Garut Selatan dengan kualitas olahraga yang lebih baik lagi. Nah, rencananya saya juga setelah Liga 2 ini mungkin ada acara apa ya, e-sport, mungkin mau e-sport, mau apa, tenis meja, badminton. Saya mau ya poin juga, saya mau jadi suatu wadah untuk media lah di lokal ini. Tapi sayangnya saya punya tangan 2, jadi agak sulit juga untuk melakukan itu. Makanya saya berkolaborasi dengan Liga Futsal Intergarsel ini. Bisa tangannya nambah lagi bisa. Mungkin Bisa. tangan palsu. Nambah, cuma belum ada penghasilan yang lebih. Nah, selanjutnya persiapan untuk leg kedua nih. Pekan kedua nih. Pekan kedua mungkin si tim ini bakalan lebih apa ya? Memanas lagi nih. Memanas lagi karena mereka sudah tahu nih di pekan pertama mereka udah menunjukkan permainan-permainan yang bagus nih. Mungkin ada yang apa? Demam panggung. Nah, di pekan kedua nanti mungkin udah pede lah ya. Dengan situasi lapangan seperti itu. Nah, coba gimana nih persiapan untuk leg kedua? Ya, mungkin ya untuk pekan kedua, untuk pekan kedua nanti dari hal non teknisnya dulu lah. Ya. Dari hal non teknis seperti ofisial, pemain, dan pokoknya hal-hal yang bersangkutan dengan non teknis bukan di lapangan. Ya. Mungkin di pekan ke-1 ada toleransi lah. Ya. Seperti yang masih kekurangan dari kelengkapannya, ofisial, pemain, dan sebagainya. Tapi untuk pekan kedua nanti mungkin dari pihak LFI tidak akan ada toleransi lagi bagi pemain, ofisial, atau tim yang bersangkutan tersebut jika melakukan kesalahan dari pengaturan atau dari peraturan yang sudah kita buat. Itu dari non teknisnya mungkin sedikit bocoran. Jadi nggak ada lagi toleransi apapun, mau timnya yang saya jauh tim, contoh saya dari selatan banget nih, atau maupun tim yang dekat, itu nggak ada toleransi karena di pekan ke-1 itu sudah cukup toleransinya, dan mudah-mudahan di pekan ke-1 tersebut jadi pelajaran buat pekan kedua nantinya. Tuh, nah makanya untuk tim-tim yang lain mungkin harus datang tepat waktu ya, karena kita juga membayar tempat ya untuk melakukan liga ini. Juga pemain nih yang nggak boleh nih ya pakai apa, rompi juga ya. Harus mempersiapkan juga jersey kedua atau jersey cadangan, Jersey alternatif. Iya, alternatif. Nah, itu aja mungkin ya. Iya. Ada tambahan? Sudah 30 menit bro. Asli 30 menit ya, mungkin cukup ya. Untuk apa? Untuk podcast pertama ini, meski semua dadakan dan semua ya apa ya seadanya, tapi ya cukup untuk mau apa ya, memberikan edukasi lah ya ke teman-teman semua yang mengikuti Liga 2 Garsol ini. Semoga
nanti ini liga saya tuh ingin mengundang beberapa pemain, mungkin perwakilan dari Selatan, dari Pro X, mungkin dari salah satu tim, semua saya undang satu-satu, cuma gak dalam satu waktu gitu. Ada beberapa jadwalkan ya. Kalau boleh saya tahu pemain yang nanti diundang podcast apakah dari Liga 2 aja atau Liga 1-nya diundang, terus pemain dari WFL-nya juga diundang? Nah, kalau misalnya semua memungkinkan, kenapa tidak? Saya semua undang. Karena jadi gambaran juga untuk yang baru main nih di Liga 2, nanti Liga 1 seperti apa? Yang misalnya nanti 3 pemain ini promosi ke Liga 2 Garut. Nah, bisa memberikan gambaran untuk pemain-pemain yang lain supaya jadi motivasi juga untuk tim-tim bisa lolos ke Liga 1 seperti itu. Oke, sekian podcast ini, semoga bisa meramaikan sesuai dengan jadwal judulnya. Ya, meramaikan. meramaikan